Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Utari. Saya dari kelas 12L. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas terakhir saya, yaitu koneksi antar materi. Jadi apa itu koneksi antar materi? Koneksi antar materi itu adalah penjelasan dari tugas pertama saya yang pertama kali saya buat, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, refleksi terbimbing, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Nah baik, saya akan menjelaskan tugas pertama saya, yaitu mulai dari diri. Nah mulai dari diri itu saya menjelaskan tentang berubah. Saya membuat berubah, apa itu berubah, contoh dari berubah, dan saya menjelaskannya dari kehidupan saya sendiri. Baik, nah di sini tuh ada ini ya, ada bukti saya mengerjakan dari berubah ini, mulai dari diri. Nah di sini saya mengerjakannya di sekolah saat Pak Wawan baru pertama kali masuk. Baik, yang kedua ada eksplorasi konsep. Nah, apa itu eksplorasi konsep? Eksplorasi konsep itu kami itu disuruh buat mind mapping. Nah, terutama saya disuruh membuat mind mapping tentang perubahan sosial. Nah, apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial itu adalah baju. Udah kan? Nah, apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial itu adalah transformasi dalam struktur atau pola masyarakat, termasuk nilai norma, kebiasaan, dan pola perilaku yang terjadi secara berkelanjutan seiring waktu. Nah, perubahan sosial itu dipicu oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Nah, terus di eksplorasi konsep ini saya membuat contoh-contoh dari perubahan sosial. Nah, saya membuat di mapping saya sendiri itu, saya membuat tentang perubahan sosial, tentang politik, ekonomi, budaya, sekolah, kesetaraan gender. Nah, di situ saya menjelaskan satu-satu apa saja yang sudah saya membuat dari contoh-contoh tersebut. Nah, di sini ada bukti dari saya mengerjakan eksplorasi konsep. Ini mind mappingnya. Baik, yang ketiga, tugas ketiga yaitu refleksi terbimbing. Nah, refleksi terbimbing ini saya membuat video penjelasan tentang mind mapping yang sudah saya buat di tugas sebelumnya. Nah, saya menjelaskan apa itu perubahan sosial, contoh-contoh perubahan sosial, ciri-ciri perubahan sosial, kenapa bisa jadi perubahan sosial. Nah, saya itu jelasin di dalam refleksi terbimbing tugas ketiga saya ini. Itu saya menjelaskan Spider-Man. Saya menjelaskan mind mapping yang sudah saya buat di tugas sebelumnya. Nah, saya membuat tugas itu, saya nge-share ke YouTube. Setelah itu saya copy linknya ke LMS untuk bisa lanjut ke tugas berikutnya. Baik, di sini ada bukti ya, dan di sini ada scanannya, bisa di scan, sudah valid. Baik, yang keempat tugas selanjutnya yaitu ruang kolaborasi. Nah, ruang kolaborasi itu kami disuruh buat poster tentang teori linear. Nah, teori linear itu teori pandangan yang melihat perkembangan masyarakat sebagai suatu proses yang bergerak dalam suatu arah atau garis lurus. Saya juga mengkomen pada video dari Pak Wawan tentang voucher time zone, dan saya juga meng-like dan saya meng-SS semua bukti-bukti tersebut. Saya juga like, komen, saya memberikan buktinya di sini. Di sini juga ada posternya, sudah saya buat. Di sini sudah ada saya tanda like, sini saya komen, dan sini bukti pengerjaan saya. Baik, setelah itu
yang terakhir belum. Yang kelima selanjutnya ada demonstrasi kontekstual. Nah, di demonstrasi kontekstual ini saya membuat video YouTube tentang penjelasan yang sudah saya buat di buku tulis. Nah, yang di buku tulis itu saya itu membuat penjelasan mulai dari diri, eksplorasi konsep, refleksi terbimbing, dan ruang kolaborasi. Nah, di situ tuh saya menjelaskan sesuatu dari awal lagi. Apa yang saya buat mulai dari diri, terus eksplorasi konsep, refleksi terbimbing, dan ruang kolaborasi. Nah, di situ saya menulis dulu di buku schedule saya ngapain. Habis itu saya mengupload ke YouTube, saya membuat scanannya baik. Setelah itu saya membuat bukti dari saya mengerjakan pengerjaannya. Baik, di sini ada scanannya. Terus yang terakhir ada elaborasi pemahaman. Nah, di elaborasi pemahaman ini di tugas terakhir saya membuat tentang 3 kata yang tidak saya ketahui atau 3 kata sulit. Nah, di sini saya membuat di situ saya membuat tentang akulturasi, asimilasi, dan westernisasi. Nah, akulturasi itu proses masuknya budaya baru yang bercampur sama budaya asli tanpa menghilangkan budaya lama. Terus yang kedua ada asimilasi. Asimilasi itu peluburan 2 budaya sampai budaya lama hilang. Nah, habis itu yang ketiga ada westernisasi. Westernisasi adalah masuknya budaya barat yang ditiru masyarakat. Baik, setelah itu saya baru bisa melanjutkan ke tugas berikutnya. Di sini ada bukti-bukti saya mengerjakannya dan bukti saya mengirimnya. Baik, sekian saja. Nah, di elaborasi pemahaman ini saya membuat 3 kata sulit. Membuat kata sulit dari saya mengetik sendiri tanpa mengcopy dari Google atau ChatGPT. Nah, saya membuat tentang kata akulturasi, asimilasi, dan westernisasi. Nah, apa itu akulturasi? Akulturasi itu adalah proses masuknya budaya baru yang bercampur sama budaya asli tanpa menghilangkan budaya lama. Contohnya itu kayak di Batam. Nah, di sini tuh kami mengambil contoh yang ada di Batam. Harus yang ada di Batam. Nah, jadi saya membuat misalnya ini kayak di Batam kan, banyaknya bangunan atau rumah makan yang memadukan budaya Melayu dan Tionghoa. Dari sini saya belajar bahwa akulturasi membuat budaya jadi lebih kaya tanpa harus menghilangkan jati diri. Nah, setelah saya membuat contohnya dari Batam, kami itu membuat apa yang sudah kami dapatkan dari akulturasi tersebut. Habis itu yang kedua ada asimilasi. Nah, apa itu asimilasi? Asimilasi itu adalah peluburan 2 budaya sampai budaya lama hilang. Contohnya itu kayak generasi muda di Batam lebih sering memakai bahasa Indonesia daripada kita harus tetap melestarikan budaya lokal biar tidak punah. Baik, yang terakhir yaitu yang ketiga ada westernisasi. Nah, apa itu westernisasi? Westernisasi itu adalah masuknya budaya barat yang ditiru masyarakat. Nah, contohnya itu kayak gaya hidupnya dan cara berpakaiannya ala-ala barat kayak skena, Starboy, kayak gitulah contohnya yang diikutin sama anak-anak Batam sekarang. Nah, yang udah saya ambil dari pelajaran tersebut yaitu saya itu bisa ambil bahwa tidak semua budaya luar baik untuk ditiru. Nah, banyak juga selain dari berpakaian itu, apalagi yang buru-burunya itu sangat tidak baik untuk ditiru. Nah, baik, cukup sekian
presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan maaf kalau misalnya saya masih gugup atau banyak omongan saya yang kurang masuk di hati. Baik. Oh ya, terakhir ini buktinya saya kerjain. Bukti saya ngerjainnya. Baik, cukup sekian presentasi saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.